semuanya. Ya, ke depan ya Bang. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa untuk pertama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya Tuhan kami, berkatilah ilmu kami supaya kami menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Berdoa selesai. Terima kasih Ketua Kelas. Baiklah, nah sebelum kita memulai, Miss mau mengabsen kalian dulu ya. Miss mau absen satu-satu. Oke? Adinda? Oke, Afifah? Alia? Asmi? Chandra? Oke, Chelsea? Dava? Dimas? Jensina? Kakanda? Aswira? Putri Ayu? Rehan? Salwa? Tawakila? Wildan? Puan? Keisha? Oke, hadir semua ya. Baiklah, kalau memang hadir semua. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu nasional. Boleh berdiri semuanya? Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila ya. Ini yang membawakan. Garuda Pancasila, 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk anak-anak Miss. Baiklah, sekarang Miss mau membuat kesepakatan bersama di kelas ini. Jadi, jika Miss menjelaskan kesepakatan kita, semuanya harus mendengarkan dan memperhatikan Miss. Oke? Nah, dan dalam nanti kerja kelompok bersama, semua anggota kelompok harus terlibat aktif di kelas. Semuanya harus terlibat aktif, jangan ada yang tidak terlibat. Oke? Itu perjanjian kita ya. Bisa dipahami anak-anak Miss? Miss mau tanya nih, sebelum kita masuk ke materi kita yang sekarang, ada yang ingat gak materi kita sebelumnya apa? Ayo, apa materinya? Mempelajari sikap para tokoh Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelumnya kan kita sudah mempelajari meneladani sikap para tokoh Pancasila di kehidupan sehari-hari. Sekarang kita mau meneladaninya dan menerapkannya di kehidupan kita, yaitu kita mau menerapkan sila Pancasila yang itu sila ketiga, yaitu materi kita tentang gotong royong. Materi yang kita hari ini jadi dengan belajar gotong royong ini, anak-anak Miss tahu, paham semua, dan tahu menerapkan apa itu gotong royong dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, semuanya cukup fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, lihat. Coba lihat yang Miss tampilkan, gambar yang di depan ini. Ada yang bisa melihat gak? Bisa ya? Ya. Jadi Miss mau tanya nih, siapa di sini yang pernah pikir kelas tapi temannya tidak ikut? Ya. Kamu bagaimana Bang? Saya merasa bersalah karena tidak ikut piket. Ya, kamu merasa bersalah ya? Nah, jika kita piket tapi kita tidak ikut, berarti kita merasa Bersalah. salah. Nah, bagaimana dengan kalau hanya kita aja yang bekerja, teman kita yang tidak ikut? Bagaimana perasaan kita? Ya. Agar kita semua saling mengenal dan bekerja sama untuk memperingat kerja dan menciptakan perasaan. Oh iya, oke. Miss, semuanya dicatat informasi
Kece? Siapa? Ayo, siapa yang pernah ikut Nanti percobaan ditanya. di sekolah atau lingkungan? Kalau kamu pernah, pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Iya betul, gotong royong adalah berkegiatan bersama dengan sukarela supaya pekerjaan lebih lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong ini sikap yang penting untuk dunia kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saking pentingnya, gotong royong sudah tertuang dalam Pancasila pilar ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Tidak heran karena gotong royong adalah warisan kepribadian bangsa yang sudah berakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan khusus untuk para pelajar, gotong royong termasuk dalam salah satu profil belajar Pancasila nih. Lalu, apa ya manfaat melakukan gotong royong? Ada 3 percakapan yang bisa kami kembangkan dengan sikap gotong royong. Pertama, kolaborasi. Kamu jadi terbiasa kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ketika kolaborasi dengan orang lain, kamu jadi mengasah kemampuan komunikasi dan berorganisasi. Artinya, kamu jadi terbiasa mengambil peran dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk menjalankan peran itu dengan baik. Ini tentunya kemampuan yang berguna ketika kamu dewasa nanti, di kehidupan maupun di dunia kerja. Kedua, kepedulian. Karena melakukan pekerjaan bersama-sama dan saling tolong-menolong, kamu jadi menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Lama-kelamaan tumbuhlah kebersamaan, saling menghargai dan rasa persatuan dalam kelompok gotong royong. Ini artinya kamu memupuk kepedulian terhadap orang lain. Dengan kepedulian pada sesama, lingkungan kita pun jadi damai dan aman. Terakhir, berbagi. Ketika gotong royong, pastinya kamu berbagi waktu dan tenagamu dalam menyelesaikan pekerjaan. Tidak hanya itu, kamu mungkin juga berbagi informasi dan ilmu yang kamu punyai demi kemajuan bersama. Nah, untungnya informasi dan ilmu tidak berkurang ya kalau dibagi. Malah dengan saling berbagi, makin banyak informasi dan ilmu yang kita punyai. Wah, banyak ya manfaat gotong royong. Lalu gimana dong biar kita bisa memiliki sikap gotong royong? Ada beberapa cara nih. Kalau di lingkungan keluarga, bisa kamu biasakan membantu ibu di rumah. Misalnya, bantu memasak, mengepel, mencuci piring. Pekerjaan jadi cepat selesai dan kamu jadi lebih disayangi ibu. Kalau di lingkungan sekolah, ada banyak kesempatan untuk gotong royong. Misalnya kegiatan membersihkan sekolah atau tugas kelompok. Nah, kalau ada kesempatan ini, kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Berusahalah untuk menjalankan peran dengan baik dan memberi lebih pada kelompokmu. Terakhir, di lingkungan masyarakat, kamu mungkin belum bisa ikut kerja bakti yang butuh tenaga besar, tapi tetap bisa bantu-bantu pekerjaan yang lebih ringan seperti membersihkan peralatan atau membawakan di rumah. Apapun bentuk bantuanmu pasti dihargai dan menambah suasana kekeluargaan. Nah, itu dia sikap gotong royong dan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk memupuk sikap baik ini. Sekarang aku mau tanya nih, kapan kamu terakhir gotong royong dan di mana? Jawab ya di kolom komentar supaya teman-temanmu juga terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman kece. Kece kita. Nah, sedikit nih ya penjelasan dari Miss bahwa kita ketahui gotong royong itu adalah pekerjaan atau yang kita lakukan secara bersama-sama. Apa yang kita lakukan secara bersama? Ya, contohnya apa ya Miss? Nah, contohnya kayak di lingkungan sekolah tadi. Apa contoh di lingkungan sekolah tadi gotong royongnya? Ya, kerja kelompok di sekolah, di kelas. Dorong lagi? Piket. Nah, kalau di rumah ya apa contoh gotong royong di rumah? Ada yang tahu? Ya, apa? Membersihkan rumah.
kelompok 1 itu mengerjakan LKPD dan gotong royong yang ada di rumah. Nanti ada di situ penyelesaian kasus. Nanti anak-anak bisa harus berdiskusi. Jangan ada yang kerja ya. Semuanya kerja sama mengerjakannya. Kelompok 2 gotong royong di mana? Di sekolah. Dan kelompok 3 gotong royong di mana? Oke. Nah,
Nama anggota kelompok: 1 Wira, 2 Wira, 3 Ganda, 4 Censi, 5 Putri, 6 Censi. Oke, masalahnya ya, Bang. Kasus kelompok kami adalah jadwal piket kelas, hanya beberapa siswa yang bekerja membersihkan kelas. Siswa lain tidak ikut membantu, akibatnya kelas menjadi tidak bersih. 1. Apa masalah dalam cerita tersebut? Saat piket kelas, hanya beberapa siswa yang bekerja, sedangkan yang lain bermain. 2. Apakah pembagian tugas surah di rumah belum adil karena hanya beberapa siswa yang bekerja melaksanakan, yang lain hanya bermain? 3. Apa dampak jika tidak ada kerjasama? Pekerjaan menjadi terasa berat dan temannya bisa kelelahan. 4. Apa yang seharusnya dilakukan anggota piket? Semua siswa harus ikut piket dan saling membantu membersihkan kelas. 5. Tuliskan 2 contoh gotong royong di sekolah. 1. Membersihkan kelas bersama. 2. Membantu teman yang kesulitan belajar. Solusi agar masalah tidak terjadi lagi. Semua siswa harus sadar akan tugasnya, saling bekerjasama dan tidak bermalas-malasan saat piket. Apa yang akan kamu lakukan saat piket kelas setelah belajar ini? Kami akan ikut bekerja sama saat piket dan membantu teman yang membutuhkan bantuan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, dari kelompok lain yang mau menanggapi depan. Oke, sekali lagi tepuk tangan. Selamat bergerak. Selanjutnya kelompok 3. Maju ke depan, kelompok 3. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Gotong Royong di Masyarakat. Nama anggota kelompok kami: yang pertama Adinda, 2 Alia, 3 Chandra, 4 Asmi, 5 Puan, 6 Peja. Kasus tugas kami, kasus kelompok kami adalah warga diminta ikut kerja bakti membersihkan sekolah. Namun hanya sebagian warga yang datang, akibatnya sekolahnya tetap kotor dan berisiko banjir. Atau masalah dalam cerita tersebut? Bentuknya boleh membantu orangnya. Sedikit warga yang ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Apa akibat jika warga tidak berbicara? Lingkungan menjadi kotor dan pekerjaan menjadi lebih berat. 4. Bagaimana cara mengatasi masalah yang ada? Dengan mengajak warga ikut kerja bakti dan saling peduli terhadap lingkungan. 5. Tuliskan 2 contoh gotong royong di masyarakat. 1. Kerja bakti membersihkan lingkungan. 2. Membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Bagaimana solusi agar masalah tidak terjadi lagi? Warga harus saling peduli bekerja bakti dan bersama dan
kita bantulah membersihkan selokan agar tidak banjir. Oke, udah paham sampai sini? Oke, sekarang tadi contoh penerapan di lingkungan rumah membantu ibu. Terus? Ya. Oke, kalau di lingkungan sekolah? Pikir. Kelompok. Baru? Ya. Kalau di lingkungan masyarakat? Ya, membersihkan selokan. Oke. Nah, sekarang Miss akan memberikan kalian soal evaluasi. Soal evaluasi ya. Ini dikerjain ya, dikerjain ya. Ini nggak bisa sendiri-sendiri ya, dipilih ya. Nah, dipilih ya. Semuanya dikerjain. Kerjainnya ini dipilih ya. Kerjain. Oke, dikerjain aja ya. Ya. Ya, boleh? Kerjain. Ada yang mau tanya ke siapa? Ini waktu pengerjaannya Miss kasih 15 menit. 15 menit ya. Mengerjakannya sendiri-sendiri. Ada yang belum siap? Tidak. Sudah siap semuanya? Sudah siap? Oke. Duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Semuanya masih fokus? Masih fokus. Baiklah anak-anak Miss, terima kasih ya sudah mengerjakan soal evaluasi kita hari ini. Nah, dan jadi kita mau melakukan refleksi akhir terkait pembelajaran kita hari ini. Nah, dengar semuanya, mohon arahannya semua kepada Miss. Anak-anak Miss semua arahannya kepada Miss. Oke, hari ini kita mau melakukan refleksi
tadi? Tidak. Berarti sudah? Oke, baik. Terima kasih anak Miss. Kemudian, apakah anak-anak Miss di sini sudah siap untuk menjelaskan tentang materi gotong royong di lingkungan sekitar kepada teman-temannya? Siap, Miss. Nah, bagus. Tadi sudah siap ya? Siap, Miss. Kemudian, apakah di sini anak-anak Miss tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang gotong royong di lingkungan sekitar setelah pembelajaran ini? Ya, Miss. Tertarik ya? Dan lagi nih semuanya, apakah anak-anak di sini merasa bahwa pembelajaran ini menyenangkan dan menarik? Iya, Miss. Semuanya merasa bahagia? Iya, Miss. Berarti semuanya sudah paham? Gotong? Nah, jadi karena kita sedang mempelajari tadi tentang gotong royong, di sini Miss mau mengajak kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa membantu Miss nggak menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, bisa direkap dengan teman-temannya, bisa didengar ya teman-temannya. Gotong bekerja. Ya. Royong bersama. Gotong royong adalah bekerja sama. Gotong royong termasuk dalam 3 Pancasila. Gotong royong adalah salah satu produk Pancasila. Oke, beri tepuk tangan kepada temannya. Ada lagi yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada lagi? Nah, ada lagi tentang contoh-contoh gotong royong tadi, ada yang bisa? Ya. Membersihkan selokan. Itu gotong royong di lingkungan. Masyarakat. Kalau di lingkungan rumah? Membersihkan rumah. Ya. Oke. Di sini Miss sedikit mau mengasih penguatan tentang materi kita hari ini. Jadi tadi kita udah belajar tentang gotong royong ya. Gotong royong baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Jadi untuk anak-anak Miss yang ada di sini, sebenarnya kita harus menerapkan gotong royong ini dalam hal sederhana saja kita sudah bisa menerapkannya. Ini adalah salah satu bukti dari penerapan kita pada sila Pancasila sila ketiga. Yaitu apa sila ketiga Pancasila? Persatuan Indonesia. Ya, pintar. Nah, jadi anak-anak di sini dengan melakukan hal yang sederhana saja kita sudah bisa melakukan gotong royong. Contohnya seperti di rumah, pulang sekolah nanti, jangan ada yang langsung main-main, tinggalkan kayak ini kita, baju kita bisa kita bantu ibu kita mencuci baju kita. Kalau ibu kita sudah masak di rumah, kita bisa membantu mencuci piring. Dengan hal yang sederhana saja kita sudah menerapkan gotong royong tadi, sudah menerapkan sila Pancasila yang ketiga tadi. Sama halnya juga dengan di lingkungan sekolah. Siapa di sini yang sering-sering terlambat? Itu tidak boleh ya. Tidak boleh sering-sering terlambat. Kalau dia sudah tahu tiket, berarti dia harus cepat datang. Ya, jadi kalau jadwalnya bikin bersama teman-teman, jadi harus bersama-sama. Jangan ada yang temannya bekerja, dia tidak. Bekerja. Demikian juga di lingkungan masyarakat, contohnya kerja bakti. Hal kecilnya itu kalau ada gotong royong di lingkungan masjid mungkin ya, kalau membersihkan tempat ibadah, kita bisa ikut membantu menyapu, mengepel, gitu. Itu bagian dari bentuk penerapan kita pada sila Pancasila yang ketiga. Jadi sudah paham? Sudah. Dari sini siapa yang setelah ini akan mau membantu gotong royong? Siapa di sini yang mau malas-malasan? Berarti harus saling Bantu. Iya, kita harus saling membantu karena itu adalah bentuk teladan kita ya pada sila Pancasila ketiga dan juga untuk memperingan. Itu untuk memperingan pekerjaan kita di lingkungan baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Itu juga amal ibadah begitu. Oke? Baiklah, hari ini pelajaran kita sampai di sini. Jadi misalnya bisa mengasih pesan moral kepada kalian